Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa mawalah amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kami dalam kondisi safar bersama rombongan. Dan tentu di dalam Islam ketika kita dalam kondisi safar ada adab-adab yang kita perlu perhatikan supaya perjalanan kita tidak hanya sekedar perjalanan yang merasa lelah, capek, tapi kemudian perjalanan ini menjadi satu sebab kita mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang safar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam satu riwayat hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, as-safaru qit'atun minal adab, bahwasanya safar adalah bagian dari adab. Tentu makna adab di sini karena Nabi menjelaskan, yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu, karena dalam perjalanan, dalam safar kita tidak mendapatkan makanan yang sempurna rasanya, atau kita ketika minum mungkin tidak selezat waktu kita dalam kondisi mukim. Demikian pula dalam masalah tidur, mungkin terganggu tidur kita, tidak nyaman dalam perjalanan. Maka perjalanan merupakan bagian dari hal-hal yang bisa mencegah makan, mencegah minum, dan tidur yang biasanya kita lakukan dalam saat mukim. Itulah sebabnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa idza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Kalau sekiranya kita sudah selesai dengan keperluan safar kita, maka hendaknya segera kembali kepada keluarga. Ini menunjukkan bahwa safar kalaulah tidak menjadi satu perkara yang penting, kita hindari untuk melakukan perjalanan. Tapi ketika ada kemaslahatan, bahkan ada kewajiban kita untuk menjalankan ibadah dan harus bersafar, maka tentunya ada kemaslahatan-kemaslahatannya. Tapi kalaulah tidak ada maslahat, tidak ada keperluan yang mendesak, maka lebih baiknya kita hindari untuk bersafar. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, selesai bersafar kita kembali langsung untuk keluarga. Untuk itulah di dalam safar ini ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwasanya ketika kita bersafar dianjurkan untuk beberapa orang, tidak dianjurkan kita untuk bersafar sendiri, sebagaimana yang disampaikan dalam satu riwayat hadis, ar-raqibu syaitan war-raqibani syaitanani wassalasah raqbun. Satu orang yang bersafar hakikatnya dia ditemani oleh syaitan. Dua orang yang bersafar atau dua orang yang melakukan perjalanan, maka dia juga ditemani oleh dua setan. Tapi kalau dia bersafar dengan tiga orang minimalnya, maka hakikatnya itulah safar yang dibenarkan. Untuk itu kita dianjurkan untuk mengajak teman, mengajak kerabat, ya, untuk kemudian bersafar yang idealnya lebih dari 3 bersama rombongan. Demikian pula safar bagi wanita tentu dianjurkan atau bahkan diwajibkan untuk ada mahramnya, supaya tidak menjadi fitnah bagi seorang wanita yang dalam kondisi safarnya. Orang yang bersafar ketika hendak berangkat dari rumah dianjurkan untuk membaca doa, sebagaimana dalam satu riwayat hadis, di antara doa yang dianjurkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk kita baca adalah doa Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Demikian pula kita dianjurkan untuk berpamitan dengan tetangga atau berpamitan dengan keluarga yang ada di rumah, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyontohkan beliau ketika hendak bersafar berpamitan kepada sahabat-sahabat, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan sahabat yang ditinggalkan ketika mau bersafar. Nabi mendoakan kepada orang atau tetangga yang ditinggalkannya dengan doa astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalika. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, atau saya titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agamamu, amanah-amanahmu, dan penghujung yang baik dari amalan-amalanmu. Maka inilah yang dibaca Nabi Shallallahu alaihi wasallam selepas berpamitan dengan tetangga atau orang-orang yang ada di sekitar beliau ketika hendak safar.
Demikian pula bagi orang yang dipamiti juga mendoakan kepada orang yang bersafar. Mudah-mudahan Allah SWT membekalinya dengan takwa. Mudah-mudahan Allah SWT membekalinya dengan ampunan Allah SWT dan dijaga selama perjalanan safarnya. Demikian pula di antara kesempatan yang berharga ketika kita safar adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa karena hakikatnya waktu safar adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa oleh Allah SWT. Sebagaimana Nabi sampaikan dalam satu riwayat hadis, salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 waktu yang kalau kita gunakan untuk berdoa tidak akan ditolak oleh Allah SWT dan pasti dikabulkan doa kita. Di antaranya adalah da'watul madlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walid ala waladiha. Doanya orang yang dizalimi, doanya orang yang bersafar, dan doanya seorang ayah atau orang tua kepada anak-anaknya. Maka dalam kondisi safar kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah SWT untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian pula ketika bersafar tentu kita tidak boleh melupakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah SWT, tetap menjaga sholatnya, meskipun nanti bisa mengqadha atau mengqasornya, tidak menjadi halangan safar untuk kita tinggalkan sholat. Tetap kita kerjakan sholat, baik kemudian di kendaraan atau ketika kita beristirahat, tetap kita jaga sholat-sholat kita, dan ini merupakan kewajiban kita kepada Allah SWT. Tentu di antara adab safar, ketika sudah selesai hajat kita dalam safar, segera kembali kepada keluarga. Dan kita disunahkan ketika sudah sampai di kampung halaman kita menuju ke masjid dulu, kemudian kita sholat 2 rakaat, baru kemudian kita kembali ke keluarga kita masing-masing. Inilah adab safar yang kalau kita jaga, insya Allah dapat keberkahan, dapat perlindungan dari Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.